Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, pada video pembelajaran PAI kelas 4 ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi Quran Surat An-Nisa ayat 36. Pada video kali ini, kita akan membagi menjadi 3 bahasan, yaitu yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 36, yang kedua, mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 36, dan yang ketiga, isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 36. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu membaca Quran Surat An-Nisa ayat 36. Silahkan anak-anak simak bacaan berikut ini ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Nah, itu tadi bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 36. Silahkan nanti anak-anak ulang-ulang kembali, lalu diikuti, ulang, lalu diikuti, supaya anak-anak juga bisa membaca Quran Surat An-Nisa ayat 36 sesuai dengan contoh. Selanjutnya, kita akan mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ada 5 hal yang dapat kita pelajari dari Quran Surat An-Nisa ayat 36 ini. Yang pertama yaitu perintah ibadah khusus dan umum. Perintah ibadah khusus yang dimaksud dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mempersekutukannya serta mengamalkan perintahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, sebaliknya, ibadah umum tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dan Allah saja. Allah juga mengatur hubungan antara sesama makhluk ciptaannya. Contohnya dengan membantu fakir miskin, menolong dan memelihara anak yatim, mengajar orang, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat dalam perjalanan, menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu orang di tengah jalan, dan sebagainya. Lalu pesan yang kedua, yaitu perintah patuh kepada kedua orang tua. Aturan kewajiban terhadap sesama ini kemudian berlaku juga bagi kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat muslim untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak mereka. Perintah mengabdi kepada Allah diiringi perintah berbuat baik kepada ibu bapak adalah suatu peringatan bahwa jasa ibu dan bapak itu sungguh luar biasa dan tidak dapat dinilai harganya dengan sesuatu apapun. Contoh berbuat baik ini, contohnya seperti berkata yang sopan, menyenangkan hati orang tua, lemah lembut ketika berbicara, mendoakan kedua orang tua, hingga mengikuti nasihatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang ketiga, yaitu perintah menjaga hubungan baik dengan kerabat. Karib kerabat adalah orang yang paling dekat hubungannya bagi seseorang sesudah kedua orang tua kita, baik karena ada hubungan darah maupun karena
yang lainnya termasuk juga sahabat, teman baik. Orang yang telah mengamalkan perintah dari poin pertama yaitu beribadah hingga menjaga hubungan dengan kerabat dekat, hal ini dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang aman dan damai. Selanjutnya, pesan yang keempat yaitu perintah berbuat baik dengan masyarakat sekitar. Berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, bukan hanya didorong oleh hubungan darah dan famili saja, tetapi semata-mata karena dorongan perkemanusiaan yang ditumbuhkan oleh rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pesan yang kelima yaitu perintah menghindari sifat sombong. Kesombongan yang dimaksud dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 ini adalah sifat takabur yang terlihat dalam tingkah laku seseorang maupun yang terlihat dari perkataan yang selalu membesar-besarkan diri dibandingkan orang lain. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hendak menunjukkan bahwa sifat sombong dan takabur tersebut adalah sifat yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang paling tinggi dalam segala hal dan melebihi segala sesuatu. Baik soleh-solihah, itu tadi pembahasan kita mengenai materi Quran Surat An-Nisa ayat 36. Putih Walarab, setelah ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah kita akhiri bersama video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.